sekarang ini saudara, buaya sama buaya ribut, anjing sama anjing saling gigit, serigala sama serigala saling serang, monyet sama monyet saling cakar-cakaran, maling sama maling saling tangkap. Ini doa siapa? Doa umat Islam. Siapa yang gobulkan? Siapa yang gobulkan? Jangan coba-coba sombong, betul? Ini juga peringatan nih buat pejabat-pejabat Indonesia, jangan sombong, jangan sombong. Betul? Betul? Baru kayak sedikit udah mager laut. Udah gitu anehnya 30 km laut dipagar dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh saudara orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Itu pagar harganya puluhan miliar, terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin, ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul? Jangan ngebodohin rakyat saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun, bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir, siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin rob, gue kepret loh. Jangan takut ya kawan, betul? Makanya rakyat yang ada di Tangerang, yang di pinggir laut sana terus berjuang, rebut hak kalian, rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut, kalian punya hak supaya lautnya bebas, kalian untuk berlayar, kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian, kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga saudara. Takbir, siap berjuang, siap lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Kalau udah digituin baru dia pada mencret dari urusannya saudara. Jangan, nggak boleh menzolimi rakyat, tidak boleh. Jangan berbuat zolim. Lihat tuh Amerika, dia berbuat zolim Palestina, Allah balas saudara. Sekarang juga kita lihat saudara, kemarin di rezim yang lalu di bawah pimpinan Jokowi banyak ulama ditangkap, ada habaib juga di penjara, ada kiai yang difitnah berbuat mesum. Betul? Oh, fitnahnya macam-macam saudara. Begitu dia turun sekarang saudara, Allah buka semua boroknya, Allah buka korupsinya, nepotismenya, jahatnya, boroknya, bobroknya saudara. Sampai dibuka juga
isu tentang istrinya suka terong muda. Saya nggak paham tuh terong apa tuh. Lu mikir sendiri dah apa bener. Ini yang namanya netizen tega banget saudara. Sampai yang begitu-begitu ditelanjangin netizen. Lu tega banget lu. Mudah-mudahan sih nggak bener. Amin. Tapi kalau bener kelewatan. Ini kekuasaan Allah, jangan sombong. Saudara baru kemarin berkuasa. Oh, basur-basur teriak, ini seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Iya. Berikutnya dibilang, ini kayak Sayyidina Umar. Iya. Berikutnya lagi bilang, ini kayak Sayyidina Utsman. Berikut lagi bilang, ini kayak Sayyidina Ali, pemberani. Iya. Begitu melengsir apa Basir bilang, ini kayak Nabi Muhammad. Pala lu bomenyan. Nah sekarang akhirnya apa? Begitu lengser saudara, lembaga jurnalis internasional menobatkannya sebagai presiden terkorup di dunia. Katanya kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mana ada korupsi? Betul? Saya tanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu korupsi tidak? Sayyidina Umar korupsi tidak? Sayyidina Utsman korupsi tidak? Sayyidina Ali korupsi tidak? Nggak ada yang korupsi mau dibilang kayak sahabat Nabi. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Lanjut. Kalau ada intel yang nyatet nih panitianya Habib Y ini. Bukan polisi udah bosen nangkep saya, dia pengen nangkep panitianya. Bu. Ini Habib Y nih foto. Alhamdulillah enggak usah takut. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Setuju? Nah makanya saya ajak umat Islam. Ada yang nanya, Beb bagaimana nih Beb? Kok negara kacau begini Beb? Bagaimana nih Beb? Ini apa yang mesti kita lakukan? Saya bilang tenang, nih buaya lagi ribut sama buaya. Kalau buaya sama buaya lagi berantem, lu jangan misahin, ntar lu digigit. Betul? Buaya sama buaya ribut, diamin aja, gelar tikar tonton. Ya kan sekarang lagi pada ribut dia media saudara. Main bongkar-bongkaran borok, bongkar-bongkaran korupsi, bongkar-bongkaran kejelekan, saling melapor ke polisi. Akhirnya apa? Maling nangkep maling, yang ditangkap maling, yang nangkep maling juga saudara. Nah kalau begitu saya mau tanya saudara, ikut campur apa nonton aja? Ikut campur apa nonton? Alhamdulillah saudara, ini pertolongan Allah. Karena apa? Karena saya dengar kiai-kiai di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, umat Islam di masjid-masjid, di musolah-musolah, apalagi di tablik begini. Saudara, se-Indonesia sudah hampir tiap hari terdengar sholawat asghiril zalimin bid zalimin. Betul? Di sini dibaca gak? Nah itu kan kita minta kepada Allah, asghiril zalimin bid zalimin ya Rabb. Bikin sibuk orang yang zalim dengan orang yang zalim. Aduk mereka. Nah digobul oleh Allah. Saudara, nah yang semacam ini mesti dikasih ngerti, mesti dikasih paham, mesti didakwahkan, mesti diajarkan, mesti dikasih tahu bahwa menerapkan hukum Allah wajib. Lalu berikutnya saudara, Allah katakan tadi mereka itu orang-orang zalim. Kenapa zalim? Karena kalau ada orang tidak menggunakan hukum Allah, padahal hukum Allah itu adalah hukum yang maha adil, yang pasti adil. Saudara, mereka gunakan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, pasti hukum itu tidak adil saudara. Kalau hukum itu sudah tidak adil, berarti zalim. Makanya kita lihat sekarang banyak orang meninggalkan hukum Allah. Apa yang terjadi? Kezaliman di mana-mana. Kezaliman merajalela di mana-mana saudara. Kezaliman semarak di mana-mana. Kenapa kezaliman itu semarak? Karena banyak yang menolak hukum Allah. Akhirnya hukum tersebut menjadi zalim. Na'udzubillah men. Udah gitu saudara, ada orang yang menentang hukum Allah dipamerkan terang-terangan, dia nggak mau pakai hukum Allah, makanya mereka disebut humul fasiqun. Siapa itu orang fasik? Saudara, orang Islam yang berbuat maksiat
menentang Allah secara terang-terangan, nggak punya malu. Jadi pantas kalau golongan seperti ini disebut kafirun, zalimun, fasiqun. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah, sekarang selanjutnya di ayat 48-nya Allah ingatkan kepada Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah ayat tersebut Allah nyatakan kepada Nabi, saudara, fahkum bainahum bima anzalallah. Hei Nabi, hei Rasul, fahkum bainahum bima anzalallah. Tetapkan hukum di antara mereka, kau punya umat. Dengan apa? Bima anzalallah, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Allah yang perintahkan Nabi, terapkan hukum Islam, terapkan hukum Allah. Jangan ikuti hawa nafsu siapapun. Begitu masuk ayat 49-nya, di awal ayat Nabi diingatkan lagi oleh Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hei Nabi, hei Rasul, hukum di tengah mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi dari rentetan ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49 surat Al-Maidah tersebut, saudara, kita tahu kalau gitu dulu semua nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua bersama umatnya wajib untuk menjalankan hukum Allah. Nah, kenapa wajib menjalankan hukum Allah? Itu tadi yang saya sampaikan di awal pembukaan, saudara, bahwa itu adalah kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi umat Islam, tunduk kepada hukum Allah, jalankan hukum Allah, jaga hukum Allah, terapkan hukum Allah, bela hukum Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan hukum Allah, saudara. Allah pencipta kita. Karena Allah pencipta kita, Allah penguasa kita, Allah Rabbul Alamin, saudara. Allah ini pemilik daripada alam semesta ini, saudara. Maka Allah adalah yang paling berhak untuk bikin aturan buat hambanya, saudara. Nggak ada manusia punya hak untuk bikin aturan. Allah yang berhak bikin aturan buat ciptaannya, saudara. Pahami itu, masukkan dalam hati jiwa kita, saudara, sehingga sudah bertahun-tahun saya sampaikan bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Gak boleh ayat suci kalah, gak boleh ayat suci dikalahkan, gak boleh. Konstitusi selama sejalan dengan ayat suci kita patuhi, kita jalani, kita bela. Tapi begitu ada konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, wajib direvisi. Gak boleh untuk kita jalankan, lawan, luruskan, ubah supaya tidak bertentangan dengan ayat suci, saudara. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua di sini, saudara, semua di sini saya mau tanya, kita ciptaan siapa? Kita ciptaan siapa? Siapa Maha Pencipta? Siapa Tuhan kita? Angkat jari satu semua, takbir. Siapa Maha Tunggal? Siapa Maha Esa? Siapa Maha Besar? Takbir. Sallu ala Nabi. Kita lanjut, saudara, ke ayat 50-nya. Ini pamungkas luar biasa, saudara. Di ayat 50 Allah tegur nih kita semua. Allah tegur umat Nabi yang mau nyeleweng-nyeleweng dari hukum Allah. Apa Allah nyatakan? Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Itu manusia-manusia yang gak mau pakai hukum Allah, itu manusia-manusia yang gak mau tunduk kepada hukum Allah. Afa hukmul jahiliyati yabghun. Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Hukum yang zalim, hukum yang tidak berperi kemanusiaan, hukum yang tidak beradab, hukum yang tidak berkeadilan. Apa hukum semacam itu yang mereka mau? Kemudian ditegur oleh Allah, wa man ahsanu minallahi hukma. Siapa yang punya hukum lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada hukum Allah?
Nggak ada, saudara. Bagi siapa yang punya keyakinan begitu, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, mukmin kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah, makanya saya ajak nanti kalau pulang ke rumah, buka surat Al-Maidah dari ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49 sampai ayat 50. Baca, renungkan, saudara. Jadi Allah udah kasih tahu, nggak ada hukum sebagus hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seindah hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seadil hukum Allah, nggak ada. Nah, jadi sekarang kita lihat di kehidupan kita saat ini, sudah. Kenapa kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, korupsi merajalela, saudara, kezaliman, pembunuhan di mana-mana merajalela karena meninggalkan hukum Allah. Dan kalau sudah meninggalkan hukum Allah, saudara, rusak kehidupan kita. Kita lihat sekarang dalam rumah tangga, saudara. Gara-gara banyak suami istri yang tidak lagi menegakkan sholat, tidak lagi menjalankan syariat dalam rumah tangganya, tiap hari ribut, saudara. Bahkan saat ini udah nggak asing, saudara. Di media kita baca berita-berita yang mengerikan. Suami gorok istri, istri bunuh suami, saudara. Enggak sampai di situ. Suami lempar siram istri dengan air keras, istri sirami suami dengan air panas. Apa ini? Kok jadi kehidupan kayak binatang, saudara? Di mana perikeadilan, di mana perikemanusiaan, kemana itu semua kok bisa hilang dari tengah-tengah kita? Karena kita banyak meninggalkan hukum Allah, saudara. Nggak sampai di situ. Anak yang gorok bapaknya ada, anak yang bunuh ibunya hanya gara-gara nggak dikasih duit buat beli rokok. Biadab. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita hanya jangan bisa menyalahkan si A atau si B, anak atau bapaknya, saudara. Ini semua merupakan akumulasi karena kita tidak menegakkan hukum. Kalau hukum Allah ditegakkan nggak begitu, saudara. Nggak berani anak kurang ajar sama orang tua. Nggak berani, saudara. Suami-suami melakukan kekerasan menyiksa istrinya, nggak berani. Hei para suami, kalau kau sudah tidak suka kepada istrimu, benci istrimu, kalau kau sudah tidak mau hidup dengan istrimu, kembalikan mereka ke orang tuanya dengan cara baik, sebagaimana kau ambil nikahi mereka dengan cara baik. Tasrihin bi ihsan au imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Ambil nikahi dari orang tuanya, ambil dengan cara yang baik. Ceraikan, lepas dengan cara yang baik. Makanya saya kaget melihat data statistik di Indonesia. Dalam satu hari ribuan, saudara, perceraian terjadi di kantor-kantor urusan agama, di pengadilan-pengadilan agama. Se-Indonesia per hari, saudara, ribuan yang bercerai. Astagfirullahaladzim. Ini semua karena kita jauh dari hukum, termasuk korupsi yang merajalela. Kalau kita pakai hukum Allah, saudara, kalau kita pakai hukum Allah, pencuri saja yang memenuhi nisab dan syaratnya harus dipotong tangan. Itu nisabnya nggak seberapa, cuma berapa dirham? 4 dirham, 4 dinar, bukan dirham, saudara. Katakan kalau dia itu 4 dinar atau beberapa dinar, saudara. 1 dinar berapa gram emas sih? Hitung aja, saudara. Hanya mencuri beberapa puluh juta mesti dipotong tangan. Terus yang korupsi triliunan terjadi di kita punya negeri, saudara. Tambang ini korupsinya 300 triliun, tambang ini korupsinya 270 triliun, tambang ini, saudara, korupsinya 500 triliun. Apa ini? Kalau kita pakai hukum Allah, saudara, pencuri yang hanya puluhan juta saja mesti dipotong tangan, apalagi yang triliunan, potong kepala mereka, saudara. Setuju? Koruptor dihukum mati, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak. Rubu dinar, dinar kam gram?
4,25 gram. Ya, 4 graman. 1 gram sekarang 1,5 juta. Nah, kalau 4 gram sudah 6 juta. Nah, kalau 4,25 6 juta lebih. Ya, saudara, hanya mencuri 6 juta lebih, saudara udah potong tangan. Asal memenuhi syarat yang lain, karena ada definisi mencuri, saudara. Lalu yang triliunan, yang miliaran, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemarin, yang korupsi 271 triliun, cuman dihukum penjara 6,5 tahun. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, kalau 271 triliun cuma 6 tahun, ini jamaah juga mau rame-rame di penjara. 6 tahun 271 triliun. Betul? Betul? 271 triliun musiknya dihukum mati. Betul? Setuju? Setuju? Takbir. Kita hitung-hitungan dulu nih malam nih. Hitung-hitungan, yang punya kalkulator, yang punya HP, lu hitung aja dari malam. Korupsi 271 triliun. Itu kalau dipakai buat makan sehari-hari, satu harinya 1 miliar deh dia makan. Saya mau tanya nih, orang Durang Sawit ada yang makannya 1 miliar sehari? Ada? Ada? Kalau nggak mati kelolotan loh. Katakan ada orang makan 1 miliar per hari, saudara. Setahun berapa hari? 365 nih kalau kita hitung miladiah nih. 365 hari, saudara. Berarti 1 tahun makannya 365 miliar. Udah 1 triliun belum? Belum. Kalau udah 3 tahun baru 1 triliun, begitu kan? Lebih-lebih dikit, saudara. Betul? Nah sekarang kalau 3 tahun makan 1 triliun, kalau 271 triliun, itu 1 triliunnya buat 3 tahun. Kalau 271 triliun kali 3 berapa? Coba hitung, saudara, hitung. Itu kalau dikali 3 itu bisa 813 tahun. Tapi kalau kita hitung lebih teliti cuma 742 tahun. Makan 1 hari miliar, 742 tahun baru selesai, saudara. Itu uang baru habis. Kalau makannya 1 triliun sehari, semiliar. Kalau makannya cuma 100.000 sehari, berapa tahun tuh habis ya, saudara? Lu kira-kira bisa ngitung nggak lo? Ada HP, ada kalkulator, hitung, saudara. Andai kata kita hitung aja lah, umur manusia nih, umat Nabi Muhammad rata-rata 63 tahun, betul? Betul? Nah sekarang itu 271 triliun, kalau dimakan sehari, saudara, 1 miliar, habis dalam waktu 742 tahun. 742 tahun itu berapa keturunan? Nah bagi aja, saudara. Kalau satu keturunan 50 tahun, atau kita ambil yang 63 tahun. Kalau 63 tahun, saudara, 11 keturunan. 11 keturunan. Hampir punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cucu, punya cicit, ya teruslah tuh. Ini saya bicara begini cuma mau menggambarkan, berarti 271 triliun itu dikit atau besar? Jawab yang kompak, dikit atau banyak? Kecil atau besar? Berarti itu, saudara, koruptornya biadab tidak? Kurang ajar tidak? Apa setuju kalau hanya dipenjara 6 tahun? Setuju tidak? Jadi harus diapakan? Hukum mati. Kalau pencuri potong tangan, koruptor sampai triliunan potong kepalanya, saudara. Takbir. Ada yang nanya, Habib, apa dalilnya potong kepala? Lu mau dalilnya gak? Dalil logika aja dah ya. Kalau dalilnya pakai ayat hadis, kemudian pakai ijma kias, kepanjangan. Ini ceramahnya sampai jam 4 pagi. Mau denger gak? Mau denger gak? Orang mencuri 10 juta atau mencuri 6 juta potong tangan, saudara, betul? Nah itu kalau mencuri 6 juta, 7 juta, nyolongnya pakai apa?
Nyolongnya pakai apa? Makanya dipotong tangannya. Tapi kalau orang nyolongnya 271 triliun, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Otaknya di mana? Potong kepalanya. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Lu kalau setuju jangan diam aja, teriak, protes. Jangan diam, saudara, kurang ajar ini. Makanya malam hari ini saya mau ajak, anak muda, enggak ada sautannya. Anak muda, ya gue males panggil lu dah. Bu, tuh kencangan ibu-ibu. Bu, gue ulapin ibu-ibu aja dah. Bu, lu sih pelan jawabnya. Ayo saya mau tanya anak-anak muda, anak muda, anak muda. Nah baru lu nggak mau kalah sama ibu-ibu lo. Kalau ada maling ayam, lu jangan gebukin. Kadang-kadang maling ayam digebukin sampai mati. Maling jemuran digebukin sampai mati. Betul? Maling sendal di musola, udah gitu sendalnya butut, digebukin juga sampai mati. Tega banget, jangan. Kalau ada maling-maling rekian begini, tangkap, serahin ke polisi. Biar diproses, saudara. Setuju? Setuju? Kecuali rampok, begal, bunuh orang, saudara, memperkosa yang punya rumah. Nah kalau begitu gue serahin dah ke masyarakat. Tapi kalau sekedar nyolong sendal jepit, jemuran, saudara, udah gitu yang dicolong caldem udah bolong. Pak kalau gebukin tega loh. Jangan. Begitu tangkap aja, serahin kemana? Ke polisi, saudara. Serahin aja ke polisi, saudara. Tapi kalau ada koruptor miliaran, apalagi triliunan, yang begitu boleh kita ubar. Kejar, gelar pengadilan rakyat, gantung di Monas rame-rame, saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap lawan koruptor, siap ganyang koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Nggak ada lagi nih, saudara. Temuan baru. KPK ngumumin ada 2 anggota DPR jadi tersangka karena saudara menyalahgunakan CSR dari Bank Indonesia. CSR itu apa sih? CSR itu saudara corporate social saudara responsibility, artinya pertanggungjawaban suatu perusahaan. Kalau ada pabrik gula saudara, nah nanti itu diminta mengeluarkan dana sosial untuk membantu para petani tebu yang selama ini membantu mereka beri masukan supaya pabrik gulanya jalan. Kalau ada pabrik kecap, keluarkan dana sosialnya saudara setiap tahun. Untuk siapa? Untuk para petani kedelai, karena tanpa mereka kedelai nggak ada. Kalau nggak ada kedelai, kecap nggak ada. Kasih, itu namanya CSR atau bahasa Inggrisnya CSR, saudara. Itu hak rakyat, saudara. Oh kalau ada developer membangun perumahan di satu perkampungan, saudara, truk mereka bolak-balik, jualanan hancur, rusak, saudara, masyarakat dirugikan, keluarkan dananya, bikin jalanan, aspal, hot mix, supaya masyarakat ikut merasakan keuntungan perusahaan. Bagus tidak? Itu namanya CSR, saudara. Itu namanya CSR. Itu aturannya ada undang-undangnya, saudara. Sekarang CSR Bank Indonesia, saudara, yang jumlahnya miliaran diberikan kepada anggota DPR. KPK ngumumin 2 anggota DPR terlibat, saudara. Umat teriak, tangkap, tangkap, tangkap. Akhirnya 2 orang anggota tadi ngaku. Dia bilang, KPK bukan saya aja yang ngambil, semua anggota Komisi 11 dapat juga. Begitu KPK tahu semua anggota Komisi 11 dapat juga, ditutup tuh kasus. Nggak jadi ada tersangka. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Apa DPR berhak dapat CSR, saudara? Enggak. CSR itu buat masyarakat.
Jadi kalau di Duren Sawit ada pabrik, saudara, yang rusak jalanan, tokoh masyarakat boleh datang, minta dong CSR-nya, betulin jalanan, minta dong CSR-nya. Itu dari kau punya tempat banyak sampah, rapihin dong tempat sampah, rapihin dong saluran air. Itu CSR untuk masyarakat, bukan buat anggota dewan. Gila negeri, saudara, gila. Nggak sampai di situ, saudara. Dana PSN, saudara, dana program-program proyek-proyek strategis nasional, berdasarkan laporan saudara PPATK, saudara, ini laporan resmi, dinyatakan 36% saudara dikorupsi. Ini ada apa? Ini negeri mau dibawa kemana? Ini akibat kita tidak menerapkan hukum. Maka itu saya mau tanya semua di sini, saudara, mau pakai hukum Allah? Betul? Betul. Takbir. Saya tambahkan satu lagi, saudara. Salah satu ciri negara sakit. Kita mau tahu nih, negara kita sehat apa sakit? Kalau kita mau tahu salah satu cirinya, kata Ibn Khaldun, saudara, kalau itu negara bergantung kepada pajak. Kalau negara tersebut bergantung kepada pajak dari rakyat, negara itu sakit, saudara. Ini di Indonesia nih. Supaya Anda tahu, ini laporan resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 yang baru lalu, saudara. Apa dikatakan? Bahwa APBN, anggaran pendapatan, saudara, negara Indonesia ini 82,4% diperoleh dari pajak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi dari pajak, saudara? Saya baca laporannya, saudara. Ternyata dari sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini kaya banget. Kita punya minyak sawit, kita punya minyak bumi. Saudara, ada timah, nikel, emas, batu bara, bauksit, aspal, segala macam. Sampai uranium kita punya, saudara. Kaya raya. Bahkan sampai, saudara, mantan pimpinan KPK itu namanya Abraham Samad pernah menyatakan dalam satu wawancara, itu kalau salah satu tambang itu nggak dikorupsi, saudara, itu hasilnya cukup dibagi-bagi buat rakyat Indonesia, satu orang 20 juta per bulan gratis. Itu baru satu tambang. Di kita nih ada puluhan tambang. Ternyata laporannya saya baca, saudara, dari sumber daya alam Indonesia cuma 7% pendapatan buat negara, dan jumlahnya cuma 207 triliun. Sementara yang dikorupsi tadi baru urusan satu tambang aja 271 triliun, belum yang lainnya, saudara. Ini kenapa ribuan triliun, saudara, dikorupsi, yang dikasih buat negara cuma 207 triliun. Gila ini negeri edan, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan, nggak boleh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Pabrik banyak yang tutup, pribumi gulung tikar, rakyat sengsara, banyak pengangguran, cari kerja susah, akhirnya nyolong kiri kanan, saudara. Susah tidak rakyat? Susah tidak rakyat? Ini semua gara-gara korupsi. Nah, gitu saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri, kita mau damai tidak sama korupsi? Setuju kalau sama koruptor damai? Pala lu bomenyan damai. Kok koruptor diajak damai? Nggak ada damai. Tegakkan hukum, hukum yang berat, penjara mereka seumur hidup, kalau perlu hukum mati kalau jumlahnya sudah kelewat batas, betul? Makanya saya berkali-kali di mimbar sering ngomong, Pak, Bu, korupsi di zaman Pak Harto ada, bukan nggak ada, banyak. Tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Kolong meja. Begitu masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja. Lebih berani terang-terangan, paham? Begitu di zaman Jokowi, meja-mejanya di bawah hari. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang menilai bukan saya saja. Hari ini kita dikejutkan, saudara.
dengan satu berita mengejutkan. Saudara, berita apa itu gerangan saudara? Ada satu organisasi saudara yang kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCCRP. Saudara, O-nya itu organized. Saudara. Sementara C-nya itu crime. Saudara. Organized crime and corruption. Reporting saudara project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling saudara tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana cerita ya saudara? Ini nama bangsa Indonesia. Ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRP itu saudara. Supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional. Yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara. Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja saudara, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem saudara untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Rela tidak? Takbir. Masya Allah, saya nggak mau panjang-panjang lagi nih. Panjang-panjang mengkelap, jantung deg-degan. Urusan ntar gue sakit lagi. Nah, tapi setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan barusan paham nggak? Jadi kesimpulannya saya mau tanya, penerapan hukum Allah itu penting tidak? Jawab yang keempat, penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Siap menerapkan hukum Allah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, korupsi itu jahat tidak? Bahaya tidak? Setuju kita basmi korupsi? Betul? Nah, itu poin yang kita mau pakai, saudara. Ini korupsi udah merajalela, udah menggila dan sangat berbahaya. Nah, maka itu yuk, mari sama-sama saya minta kepada Hanif didampingi dengan tim hadrahnya, saudara. Nanti biar Habib Hanif yang mengatur kapan hadrah itu masuk, kapan hadrah itu tidak masuk. Rame-rame kita baca qasidah anti korupsi untuk membangkitkan semangat kita semua, saudara, melawan korupsi. Dan kalau perlu qasidah ini nanti disebarluaskan, saudara. Pakai PDF-nya sebarluaskan, selebaran di mana saja dibaca. Kita baca rame-rame, saudara. Karena apa? Untuk mengingatkan kita tentang bahaya korupsi. Setuju tidak? Nah, ini sebelum saya akhiri, saudara. Anda setiap hari ini saya dengar di majelis-majelis, di pesantren, di mana-mana madrasah, termasuk tadi Habib Hanif, rame-rame kita baca salawat asghilil zalimin bidzalimin. Alhamdulillah digabul sama Allah, sudah. Kita minta sama Allah asghilil zalimin bidzalimin, bikin sibuk orang zalim sama orang zalim. Terjadi sekarang zalim berkelahi, buaya sama buaya berantem. Kalau buaya sama buaya berantem, lu jangan ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, saudara, tonton. Setuju? Setuju?
Sekarang maling memaling lagi ribut, saudara. Maling satu teriak, KPK tangkap ini maling. Maling ini yang bilang bukan gua malingnya, itu yang ngelapor malingnya. Maling memaling ribut ya. Nah, makanya sekarang ikut campur jangan. Ikut campur jangan. Jangan. Ini doa Anda sedang bekerja. Allah gabulkan. Kan gak disangka. Menteri-menteri ribut, jenderal-jenderal ribut, pejabat-pejabat ribut, main telanjang-telanjangan, saudara. Iya, mana anak pejabat yang buntingin anak orang, dibuka juga, saudara. Udah kacau, udah hancur-hancuran, udah. Nah, makanya kalau udah begitu diam, tenang. Sebentar lagi akan datang pertolongan Allah. Amin. 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 Nah, pokoknya kita jangan mau diadu domba. Setuju? Adu domba hukumnya